dalam seri yang baru yang judulnya adalah apakah Alkitab dapat dipercayai? Apakah Alkitab itu benar? Nah, di dalam 10 sesi kita akan melihat bahwa sesungguhnya Alkitab adalah surat yang luar biasa dahsyat dan akurat. Dan kita akan melihat dari berbagai sudut bahwa kita dapat yakin, dapat percaya, dapat andalkan Alkitab sebagai kitab yang termulia yang pernah ditulis di dalam sejarah manusia. Di dalam sesi yang pertama kita melihat tentang kisah anak domba Allah. Wah, ini adalah dahsyat sekali. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu selama 1600 tahun. Tidak mungkin manusia telah karang atau menyusun ini. Ini adalah kisah yang terinspirasi oleh Allah kepada manusia dan dicatat di dalam Alkitab. Mulai di dalam Kejadian 4, kita melihat Kain dan Habel. Kain, dia mau berkenan kepada Allah berdasarkan perbuatan yang baik. Dia telah mempersiapkan korban, sayur-sayuran, rempah-rempah. Tetapi ditolak oleh Allah karena berdasarkan perbuatan manusia. Habel, dia telah percaya firman Allah. Dan dia mempersembahkan seekor anak domba, satu domba bagi Allah. Supaya dia boleh berkenan dan Allah sangat senang dengan korbannya. Dalam Kejadian 22, kita baca tentang Abraham dan Ishak. Abraham akan mempersembahkan Ishak di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi waktu dia mau mengorbankannya, Allah berkata, stop. Dan dia mempersiapkan seekor domba menggantikan Ishak. Jadi sekarang seekor anak domba bagi satu orang. Baru kemudian di dalam Paskah, di dalam Keluaran pasal 12, kita membaca sesuatu yang luar biasa. Karena sekarang Tuhan berkata kepada Musa, setiap keluarga harus mempersiapkan seekor anak domba untuk menyelamatkan keluarga. Jadi pertama ada seekor anak domba bagi Allah, kedua ada seekor anak domba bagi satu orang, sekarang seekor anak domba bagi satu keluarga. Lalu di dalam Imamat 1-6 kita membaca tentang sistem korban Israel. Seekor anak domba demi keselamatan bangsa. Baru Yesaya 53 di dalam nubuatan yang dahsyat ini tentang Mesias. Ternyata anak domba bukan binatang, tetapi Mesias adalah manusia. Dan dia adalah seekor anak domba yang akan dipersembahkan, yang akan mati untuk seluruh orang pilihan Allah. Hal ini dilanjutkan di dalam Perjanjian Baru, Injil Yohanes 1:29. Yohanes Pembaptis melihat Mesias, melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sekarang seekor anak domba bagi seluruh dunia. Nah, di dalam 1 Petrus 1:18-20, Petrus melihat ini adalah seekor anak domba. Kristus yang menebus kita sebagai seekor anak domba. Telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Satu domba bagi seluruh sejarah. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Di dalam takhta Allah. Satu anak domba bagi seluruh alam semesta. 7 mata maha tahu, 7 tanduk maha kuasa, 7 roh maha hadir. Anak domba yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Satu-satunya jalan. Dan di dalam Wahyu 21 dan 22 kita membaca dalam Yerusalem baru. Anak domba disebut 7 kali. Hanya satu anak domba di dalam Yerusalem baru. Satu anak domba yang menjadi pewahyuan Allah. Yang akan membawa keselamatan dan akan hidup bersama kita selama-lamanya. Tidak mungkin kisah ini disusun oleh manusia selama 1600 tahun. Ganti berganti nabi-nabi digerakkan oleh Tuhan. Sampai satu kisah yang utuh disusun. Seekor anak domba bagi Allah.
Seekor anak domba bagi satu orang. Seekor anak domba bagi satu keluarga. Seekor anak domba bagi satu bangsa. Seekor anak domba bagi umat pilihan. Seekor anak domba bagi seluruh dunia. Seekor anak domba untuk sepanjang sejarah. Seekor anak domba untuk alam semesta. Seekor anak domba untuk Yerusalem baru dan selama-lamanya. Ini bukti Alkitab benar. Nanti dalam sesi kedua kita akan melihat sesuatu lagi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.